ego eimi ini pengertiannya adalah akulah, bukan akulah dia. Perhatikan tulisannya ego eimi. Di dalam terjemahan Yohanes 8:24 diterjemahkan akulah dia. Tapi kalau Yohanes 8 ayat ke-24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini adalah kesalahan terjemahan, teman-teman. Sebetulnya harusnya jika kamu tidak percaya kepadaku, kamu akan mati dalam dosamu. Bukan bahwa aku adalah dia. Kita lihat di dalam original teksnya. Nah, ini tadi terjemahan ya. Kita lihat original teksnya Yohanes 8 ayat 24. Di sini tertulis hean garme pisteosete hoti ego eimi. Siapa yang tidak percaya kepadaku avotaneiste hen tais amartias human. Siapa yang tidak percaya kepadaku akan mati di dalam dosamu, ya. Nah, kata ego eimi ini pengertiannya adalah akulah, bukan akulah dia. Perhatikan tulisannya ego eimi. Di dalam terjemahan Yohanes 8:24 diterjemahkan akulah dia. Tapi kalau kita lihat, teman-teman, di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, ternyata ego eimi itu artinya adalah aku, ya. Contoh saya bacakan nih. Legei hauto ho Yesus ego eimi. Kata ego eimi, kenapa di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 diterjemahkan akulah? Kenapa di dalam Yohanes 8 ayat ke-24 diterjemahkan akulah dia? Nah, sekarang di waktu yang tersisa ini saya ingin membahas soal aku adalah, ya. Nanti materi lengkap akan diberikan supaya tidak buang waktu. Nah, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, kita akan menemukan ada dua kelompok I am, aku adalah. Kelompok yang pertama itu adalah Yesus menyebut I am, aku adalah, tapi dihubungkan atau diikuti dengan sebuah penggambaran tentang Yesus. Ya, misalnya, akulah roti hidup. Mestinya aku adalah roti hidup. I am the light of the world. Aku adalah terang dunia. Aku adalah diikuti dengan terang dunia. Akulah pintu, diikuti oleh pintu. Akulah gembala yang baik. Ada gembala yang baik yang mengikutinya. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah pokok anggur. Tetapi di dalam kelompok yang selanjutnya itu adalah penggunaan I am. Aku adalah. Tapi tidak diikuti oleh penggambaran apapun, ya. Misalnya di dalam Yohanes 8, akulah dia. Itu mestinya terjemahan ini adalah ego eimi, ya. Akulah dia, aku telah ada, akulah dia. Nah, saya mau langsung ke ini. Hubungan ayat-ayat yang menggunakan ego eimi ini dengan Keluaran 3 ayat 14 yang sudah kita lihat tadi, ada aku adalah aku. Nah, di dalam Keluaran 3 ayat 14, ini kata akulah aku, telah mengutus aku padamu. Ini mungkin agak rancu terjemahan dari LAI ini. Dalam NIV dia bilang, I am has sent me to you. Aku adalah telah mengutus aku kepadamu. Bukan akulah aku, tapi aku adalah telah mengutus aku kepadamu. Nah, kata I am has sent me to you. Itu kependekan dari I am who I am. Yang dipakai di dalam, ya, Ehye Asyir Ehye itu ya. Nah, lalu dalam Keluaran 3:15 dikatakan bahwa Allah atau Yahweh disebutkan setelah Ehye Asyir Ehye tadi. Jadi ada hubungan erat antara I am atau I am who I am dengan nama Yahweh. Seperti kata
Albert Barnes. Ini sesuai dengan tepat dengan ayat sebelumnya, aku adalah, dan Yahweh itu memiliki arti yang sama. Nah, karena itulah maka dalam Septuaginta ketika menerjemahkan kata Ehyeh yang pertama, karena ada Ehyeh, Asyir Ehyeh, berarti 2 kali Ehyeh muncul. Untuk yang pertama itu diterjemahkan ego eimi hoon. Nah, saudara-saudara, ego eimi aku adalah, tanpa diikuti dengan penggambaran selanjutnya, itu dipercaya sebagai ungkapan yang setara dengan Yahweh yang menerjemahkan Ehyeh tadi dalam bahasa Ibrani. Nah, butuh cukup banyak waktu untuk menjelaskan soal ayat-ayat itu yang tanpa penggambaran selanjutnya. Tapi saya hanya mau bahas satu saja. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, kata-kata aku telah ada ini terjemahannya juga tidak terlalu tepat. Before Abraham was I am. Sebelum Abraham ada, aku ada. Atau versi New American Standard Bible, before Abraham was born, I am. Aku ada. Bukan aku telah ada. Nah, kata-katanya bentuk present. I am. Itu bentuk present. Ini rasanya aneh atau tidak masuk akal karena pada waktu membicarakan Abraham yang hidup di masa lampau, itu digunakan bentuk past tense. Tapi pada waktu membicarakan Yesus yang sudah ada sebelum Abraham ada, kok bisa pergunakan present tense? Ini sebuah keanehan. Sama dengan keanehan yang muncul di dalam Kolose 1 ayat 17. Dia, Yesus, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. He is before all things. Nah, kalau he is before all things, to be is, itu bentuknya present. Mestinya kalau dia sudah ada lebih dulu, mestinya dia past. Tapi ini bukan hal yang aneh, karena yang kita bicarakan ini adalah Allah. Dan karena itu melampaui pikiran kita. Dan terjemahan yang aneh ini justru sesuai dengan bahasa aslinya, yaitu eimi, ego eimi. Eimi adalah bentuk present, bukan en yang adalah bentuk lampau. Jadi kata-kata yang diterjemahkan aku telah ada di dalam Yohanes 8, bahasa Yunani ego eimi, yang ada dalam bentuk present. Karena itu tidak bisa diterjemahkan aku telah ada, tapi aku ada. Nah, di sini saudara, Yesus dibandingkan dengan Abraham. Menariknya, untuk Abraham dipergunakan kata Yunani genestai. Ya, Maaf Pak, waktunya tinggal 2 menit lagi ya Pak. oke. Abraham genestai, tapi aku Yesus itu eimi. Ya, nah maka di sini ya saya langsung melihat bahwa di sini ketika Robert bilang kontras ini dibuat untuk menggunakan genestai untuk Abraham, tapi eimi untuk Kristus. Nah, lalu dia katakan bahwa itu genestai menunjuk pada suatu waktu sebelum waktu yang ditunjukkan oleh genestai. Tapi eimi itu menunjukkan keberadaan biasa yang merupakan suatu bentuk yang terus-menerus dari kata to be. Sehingga kesimpulannya itu adalah bahwa eimi itu menunjukkan kekekalan, bukan sekedar waktu yang lebih dahulu. Maka ketika dikatakan ego eimi, itu menunjuk pada kekekalan. Lalu kalau kita menghubungkan ini dengan Mazmur 90, sebelum gunung-gunung dilahirkan, Septuaginta menerjemahkannya menjadi genetenai. Tapi dikontraskan dengan Yahweh, engkaulah Allah dalam Septuaginta, you are, engkau adalah. Nah, genetai dalam Yohanes 8, genestai dalam Yohanes 8 ayat 58, dan kata genetai dalam Mazmur 90 itu mempunyai kata dasar yang sama, yaitu ginomai. Bedanya genestai aktif, genetai pasif. Nah, maka kata-kata aku ada atau aku adalah dalam Yohanes 8 ayat 58, ego eimi, I am. Sedangkan engkaulah dan engkau adalah di Mazmur 90 itu sue. Terlihat itu ada paralel. Ya. Nah, tapi perbedaan ini tidak mempengaruhi
Maka maksudnya adalah Mazmur 90 ayat 2 dimaksudkan menunjukkan kekekalan dari Yahweh. Maka itu sama dengan ego eimi yang Yesus ucapkan di Yohanes 8 ayat 28, itu menunjukkan kekekalan dari Yesus. Nah, karena itulah maka ya waktu tidak cukup, saya harus menyimpulkan di sini bahwa sesungguhnya dari situ kita boleh katakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh sendiri. Dia bukan orang yang kesusupan Yahweh. Dia bukan orang yang kemasukan Yahweh. Dia bukan sekedar wadah dari Yahweh. Tapi dia adalah Yahweh sendiri. Karena itu semua ajaran yang muncul belakangan, yang menyebut Yesus hanyalah petugas keselamatan, Yesus hanyalah pemantul terang, Yesus hanyalah petugas pengembalaan dari Yahweh, sementara dia sendiri bukan Yahweh, itu harus dianggap sebagai ajaran yang menyimpang dari Alkitab dan juga ajaran yang sesat. Ya. Baik, waktu kita habis Pak untuk materinya. Ya, saya juga sudah habis, Ibu. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa penjelasan dari hambanya Bapak Pendeta Esra Soru yang sudah memberkati kita, memberikan penjelasan tentang kata Yesus dan Yahweh, dan juga hakikat Yesus dan Yahweh, dan akibat daripada salah memahami Yesus dan Yahweh. Nah, di sini sudah ada pertanyaan, beberapa pertanyaan, dan saya juga sampaikan kepada kita semua, boleh menyampaikan pertanyaannya di kolom chat yang ditujukan kepada saya, sehingga juga nanti ini bisa kita sampaikan kepada hambanya untuk kemudian diberikan penjelasan-penjelasan untuk kita. Nah, di sini Pak sudah ada pertanyaan yang mungkin nanti Bapak bisa jelaskan, sampaikan seperti itu. Jadi katakan di sini yang pertama itu Shalom Pak Esra, pertanyaan, jika Yesus Kristus adalah Yahweh, bagaimana kaitan ketika Yesus Kristus disalib dan berkata, Bapa Yahweh, kepadamulah nyawaku kuserahkan. Mohon penjelasan. Terima kasih Pak. Nah ini dari Pak Tan, Gembala GBI Batu Penjuru, Prajim, Pondok Gede. Silakan Pak ditanggapi. Oke, itu bukan hal yang aneh, karena seringkali memang orang berpikir bahwa yang Yahweh itu hanya Bapa. Karena Bapa itu Yahweh, lalu muncul kalau Yesus itu Yahweh. Lalu bagaimana dia bisa ngomong lagi kepada Bapa yang adalah Yahweh? Tidak. Yahweh itu bukan hanya nama untuk Bapa, tapi nama untuk Tritunggal. Bapa itu Yahweh. Anak itu Yahweh, Yesus itu Yahweh. Roh Kudus itu juga Yahweh. Ya, itu tentu membutuhkan banyak pembuktian ayat, tapi saya kira di YouTube saya ada sudah banyak penjelasan tentang itu. Ya, karena itulah maka yang disebut sebagai Yahweh itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga pada waktu Yesus berbicara kepada Bapa, ya pribadi Bapa, pribadi Anak itu berbicara kepada pribadi Bapa. Jadi bukan berarti Yahweh berbicara kepada diri sendiri, tapi memang ada kejamakan pribadi, ya, sehingga Bapa, Anak berbicara kepada Bapa. Itu bukan hal yang aneh. Seringkali juga kita lihat ada orang Islam bilang, kalau Yesus itu adalah Tuhan, lalu mengapa dia berdoa? Apakah dia berdoa pada diri sendiri? Tidak. Kalau ada kejamakan pribadi, maka bukan hal yang aneh kalau satu pribadi itu berbicara kepada pribadi yang lain. Atas dasar itulah kita menolak Sabirianisme yang melihat Bapa, Anak, Roh Kudus hanya sebagai 3 sebutan untuk satu pribadi. Itu memang akhirnya menjadi kesulitan. Ya, karena kalau itu hanya satu pribadi dengan 3 sebutan, lalu waktu Bapa bicara dengan Anak, Anak bicara dengan Bapa, Bapa mengutus Anak, Anak mengutus Roh Kudus, nah itu kan jadi aneh. Ini siapa mengutus siapa, siapa bicara pada siapa. Tapi itu tidak menjadi kesulitan karena kita percaya doktrin Tritunggal. Ya. Baik, demikian jawabannya ya dari hambanya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Budi nih Pak, ditanyakan bagaimana meyakinkan iman kita atau saudara kita apabila pertanyaannya adalah mengapa Yesus tidak pernah menyatakan bahwa aku Tuhan dan sembahlah aku. Silakan Pak ditanggapi Pak. Aneh. Memang yang diharapkan oleh orang banyak hari ini adalah Yesus mengatakan, ya aku Tuhan sembahlah aku. Sebenarnya kata Tuhan sendiri, ya dalam Yunani kurios,
Kalau hanya mau menyatakan eksplisit begitu, ada kok. Yohanes pasal 13, Yesus bilang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan memang akulah guru dan Tuhan. Hanya kalau kita gunakan itu lalu menjadi problem, karena kurios itu bisa diterjemahkan sebagai Tuhan, bisa diterjemahkan sebagai Tuhan, tergantung dari konteksnya, ya. Sehingga memang akhirnya bisa menjadi ambigu kalau kita menggunakan dasar itu. Mungkin orang bertanya, kenapa Yesus tidak mengatakan, aku Allah, sembahlah aku? Kita mungkin mengharapkan seandainya pernyataan seperti itu pernah dikeluarkan oleh Yesus, kita senang harusnya ya. Hanya memang konteks pada masa itu tidak bisa seperti itu. Ya, jikalau ada orang yang berdiri pada zaman itu dan menganggap akulah Allah, sembahlah aku, ini orang gila itu. Selain itu, kita juga harus melihat bahwa keyakinan kita terhadap identitas Kristus itu tidak hanya keluar dari pernyataan Kristus, tetapi pernyataan dari orang-orang yang ada di sekitar Kristus. Seringkali orang bilang, oh, Yesus bukan Allah, Yesus bukan Yahweh, dan sebagainya. Ya, yang ngomong seperti itu siapa dan tahun berapa hidupnya, pernah ketemu Yesus, pernah makan sama Yesus, pernah diajar langsung oleh Yesus? Nggak pernah. Ketemu Yesus juga tidak. Tapi Yohanes, ya, Petrus, dan murid-murid Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, semua memberi kesaksian. Makanya kita bertanya, saya sering bertanya, lah, kalau kita mau hitung-hitungan saja, lebih baik saya percaya Yohanes, lebih baik saya percaya Thomas, lebih baik saya percaya Petrus, yang adalah murid langsung dari Yesus, makan, minum, tidur, diajar langsung oleh Yesus selama 3 tahun lebih, atau percaya kepada kamu yang ketemu Yesus saja? Tidak. Thomas jelas mengatakan, Yesus tidak mengatakan, aku adalah Allah, sembahlah aku. Tapi ketika Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, jikalau Yesus memang bukan Tuhan dan Allah, dia harus menegur Thomas. Thomas, jangan sembarang ngomong. Tapi dia bukan hanya tidak menegur Thomas, tapi dia menganggap kata-kata Thomas itu sebagai iman. Kamu telah melihat dan percaya. Berarti kata-kata ya Tuhanku dan Allahku itu dianggap sebagai sebuah kepercayaan. Karena itu juga jangan percaya omong kosong dari Unitarian dan juga Islam yang mengatakan itu ungkapan kekagetan Yesus. Thomas saking kagetnya, ya seperti ada tsunami, kata Franz Donald itu ya. Ada tsunami, oh ya Allah, apakah itu berarti bahwa tsunami itu adalah Allah? Begitu juga Thomas yang kaget, Yesus bangkit lalu ya Tuhanku dan Allah. Tapi latah model seperti itu bukan tradisi orang Yahudi. Apalagi mereka ada hukum jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi itu betul-betul adalah pengakuan iman. Saudara, tidak perlu saya mengatakan saya Esra, baru saudara percaya saya Esra, bukan? Saudara bisa tanya orang sebelah yang kenal saya, orang dekat saya itu orang nama siapa ya? Oh, namanya Esra. Itu sudah layak dipercaya. Jadi tidak membutuhkan sebuah pengakuan verbal aku Allah, sembahlah aku. Faktanya ada banyak hal, sifat-sifatnya, kalimat-kalimatnya, perbuatan-perbuatannya, ya semua jelas mengkonfirmasi dirinya siapa. Dan juga ketika ia menuntut penyembahan hanya kepada Allah, tapi pada saat yang sama dia disembah, dia tidak pernah menolak penyembahan. Semua itu menurut saya harus disimpulkan siapa dia sesungguhnya, tanpa harus mengharapkan kata-kata verbal aku Allah, sembahlah aku.